Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman belajar bersama mengenai hukum dan etika bisnis. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama Kak Antania, Kak Asti, Kak Leoni, Kak Lucy, Kak Fadli, dan Kak Rizky. Untuk submateri yang akan kita bahas yaitu mengenai pengantar hukum dan etika bisnis, hak dan kewajiban konsumen, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kira-kira apa sih hukum dan etika bisnis itu? Yuk kita simak bersama videonya. Di bagian pertama ada pengantar hukum dan etika bisnis. Jadi apa sih pengertian hukum? Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, dan melindungi hak serta kewajiban subjek hukum. Lalu, apa sih pengertian bisnis? Jadi, bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan motif memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian dari hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dengan resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Adapun tujuan dari bisnis yaitu yang pertama menyediakan barang atau jasa, kedua profit oriented, ketiga menjaga keberlangsungan organisasi atau perusahaan, dan yang terakhir yaitu prestis dan prestasi. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu siapa saja sih pelaku bisnis? Yang pertama, pelaku bisnis yaitu pemilik. Bisa terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki modal untuk mendirikan suatu bisnis atau berinvestasi dalam suatu kegiatan bisnis, yang mana berharap mendapat keuntungan dari kegiatan bisnisnya atau keuntungan serta pengembalian dana yang diinvestasikan. Yang kedua, dari pelaku bisnis yaitu kreditur atau lembaga keuangan individu yang mempunyai dana besar sehingga menyediakan pinjaman. Yang ketiga yaitu karyawan atau seseorang yang memperoleh upah atas pekerjaannya dalam suatu bisnis baik tenaga ataupun ide. Yang keempat yaitu konsumen atau pelanggan atau setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, menikmati menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan untuk kepentingan sendiri, tidak untuk diperdagangkan. Dan yang terakhir dalam pelaku bisnis yaitu pemasok atau pihak di luar para pihak perusahaan yang berdasarkan perjanjian menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Hukum bisnis di Indonesia. Dasar hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dasar hukum bisnis di Indonesia yaitu pertama, KUHD yang belum banyak berubah seperti keagenan dan distributor, surat berharga, dan pengangkatan laut. Kedua, KUHD yang sudah banyak berubah yaitu seperti pembukuan dagang dan asuransi. Ketiga, KUHD yang sudah diganti dengan perundang-undangan baru yaitu tentang perseroan terbatas, pembukuan perseroan, serta reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan. Lalu ada pula dasar hukum bisnis KUH Perdata. Pertama, KUH Perdata yang belum banyak berubah seperti kontrak, jual beli, dan hipotek. Kedua, KUH Perdata yang sudah banyak berubah seperti perkreditan atau pinjam meminjam. Ketiga, KUH Perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan baru seperti hak tanggungan yang dulu adalah hipotek atas tanah dan perburuhan. Terakhir, perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun KUH Perdata, yaitu seperti perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal
asing, kepilitan dan likuidasi, akuisisi dan merger, pembiayaan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa bisnis, dan bisnis internasional. Lalu, dalam hukum bisnis ada dua aspek pokok. Yang pertama, aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua, aspek kebebasan membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian bersama. Selain hukum, yaitu ada etika, yang merupakan perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat suatu keputusan. Sedangkan etika bisnis adalah aturan etika yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Etika bisnis ini menyangkut usaha dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan. Oleh karena itu, menjaga etika itu adalah hal yang penting untuk melindungi reputasi perusahaan dan juga penting untuk kesuksesan suatu bisnis dalam jangka panjang. Tanpa adanya etika, maka ekonomi akan mengalami kekacauan karena orang-orang yang berbisnis dapat melakukan segala hal dengan sewenang-wenang tanpa adanya aturan etika. Jadi, seorang wirausaha atau pebisnis itu lebih baik merugi daripada melakukan perbuatan yang tidak terpuji, apalagi merugikan orang lain. Nah, karena etika bisnis itu penting, maka diatur adanya hak dan kewajiban konsumen dan produsen agar etika bisnis dapat berjalan dengan semestinya, sehingga tercipta hubungan dan kepercayaan antara perusahaan atau produsen dengan masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen dalam hukum dan etika bisnis. Dalam hukum dan etika bisnis, terdapat hak dan kewajiban konsumen agar konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikannya, dan juga agar konsumen tidak merugikan produsen dalam proses jual beli. Hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Suatu ketika, konsumen tersebut mendapatkan pelayanan yang kurang baik di sebuah restoran. Konsumen belum juga mendapatkan makanan yang ia pesan setelah menunggu cukup lama. Ternyata, pesanan konsumen tersebut terlewatkan, sehingga makanan tersebut tidak dibuatkan oleh pihak restoran. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik restoran meminta maaf langsung kepada konsumen tersebut dan juga memberikan bonus makanan sebagai bentuk permintaan maaf karena hak konsumen tersebut tidak diberikan dengan baik. Dari pengalaman itu, restoran tersebut memperbaiki tingkat pelayanannya dan lebih teliti dalam membaca pesanan yang ada agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga,
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsumen memiliki kewajiban sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 Ayat 1, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Misalnya, suatu ketika konsumen ingin membeli makanan dan minuman di toko. Sebelum melakukan pembelian, konsumen memperhatikan bentuk fisik kemasan makanan dan minuman tersebut. Lalu, memperhatikan komposisi dan konsumen memperhatikan tanggal kadaluarsanya dari makanan dan minuman tersebut. Konsumen juga mencari tahu apakah bahan yang digunakan aman atau tidak untuk dikonsumsi, dan konsumen mengetahui bahwa produk atau barang diperbolehkan atau tidak untuk diedarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dari makanan dan minuman tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, merujuk pada sebuah konsep di mana perusahaan menyeimbangkan 3 aspek, yaitu laba, orang, dan lingkungan. Mereka mengejar laba yang tinggi dan beroperasi secara etis dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Jadi, mereka tidak hanya efisien secara ekonomi, tapi juga adil dalam berurusan dengan pemangku kepentingan mereka. Selanjutnya, jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan seperti dengan mengurangi polusi, hemat energi, menggunakan bahan dan energi terbarukan, dan mengimbangi dampak lingkungan yang negatif dengan kegiatan seperti menanam pohon. Yang kedua, tanggung jawab etis berlaku adil terhadap pemangku kepentingan seperti menjaga privasi pelanggan, keragaman tenaga kerja, dan memberikan harga wajar bagi pemasok untuk input yang dibeli. Yang ketiga, tanggung jawab filantropi, membuat perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat. Misalnya, sumbangan pendidikan dan mendukung inisiatif kesehatan seperti donor darah. Lalu yang keempat atau yang terakhir, tanggung jawab ekonomi, mencapai keseimbangan antara praktik etis, lingkungan, dan filantropi, misalnya dengan memodifikasi proses manufaktur sehingga menghasilkan produk yang didaur ulang. Lalu ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada citra perusahaan yang baik. Lalu ada keunggulan kompetitif. Ketiga, promosi gratis. Yang keempat, membangun goodwill. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan kesetiaan konsumen. Keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterlibatan tanggung jawab sosial bukan hanya dilakukan oleh pemimpin perusahaan saja, tetapi wajib dilakukan oleh semua elemen di dalamnya atau seluruh staf karyawan. Yang terakhir, contoh Corporate Social Responsibility. PT Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan yang mengaplikasikan kegiatan CSR, yaitu program operasi katarak gratis bagi penderita katarak untuk masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia. Melalui rumah sakit bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami dan gerakan Mata Hati, program operasi katarak gratis tersebut dijalankan PT Sido Muncul. Program operasi katarak gratis ini disebar di berbagai daerah di Indonesia melalui kerjasama dengan rumah sakit dan klinik di daerah yang akan dibantu. Nah, kira-kira itu dia penjelasan hukum dan etika bisnis dari kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa yang kami sampaikan. Yang terakhir, pesan untuk teman-teman, menghasilkan uang dalam bisnis itu penting, tetapi tidak dengan mengorbankan etika dan nilai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.